Oke, kembali lagi ke Cetak-Cetak Channel bersama gua Kiat. Kali ini kita edisi khusus di Belitung. Kita berada di tempatnya Om Wisnu. Iya. Om Wisnu, ini luar biasa. Terima kasih Om sudah difasilitasi. Iya. Mudah-mudahan kita bisa sharing mengenai videografi Om ya. Iya. Tapi kita langsung aja nih Om. Ini kan perkembangan era video sekarang ini kan luar biasa ya, apalagi yang milenial tuh ya. Menurut Om Wisnu tuh gimana? Apakah dengan video ini ke depannya bisa menjadi mata pencaharian buat generasi milenial? Iya. Saya sambil ngerokok. Oh iya, ya, silakan. Aduh, didatangin tamu dari Jakarta jeda jedul juga nih hati. Iya, kalau kita bicara tentang ini ya videografi kan sama dengan foto ya, foto. Cuma membedakannya itu adalah foto yang bercerita dalam satu frame. Iya, Video adalah sebuah kegiatan yang didokumentasikan dan bercerita dengan banyak frame. Akhirnya jadi gambar bergerak. Nah, sekarang sudah kembali ke masa digitalisasi dan modernisasi. Gadget ini sudah bisa mengkombin kedua-duanya, foto dan video. Kalau kita bicara peluang ekonomi, akankah gadget ini menjadi peluang ekonomi? Sangat, saya bilang. Sangat, karena tuntutan zaman dan ketersediaan dari fasilitas itu sendiri bahkan didengungkan oleh Presiden kita Pak Jokowi, kita harus melek digital. Nah, kenapa harus melek digital? Karena dengan melek digitalisasi ini akan menjadi jendela dan ilmu pengetahuan buat kita. Dan lebih kerennya lagi di masa sekarang ini menjadi sumber daya ekonomi. Dengan sebuah smartphone gitu ya. Contoh yang paling simpel, tanpa keterampilan khusus pun orang bisa menghasilkan duit. Benar. Contohnya TikTok kan. TikTok kan ya udah cukup mengapresiasikan gaya hidupnya, cerita-ceritanya atau apa. Mereka sudah bisa berpenghasilan dari TikTok. Ya tidak langsung dari TikToknya mungkin endorse atau mereka mengiklankan sesuatu. Nah, bagaimana kita melihat fungsinya aja. Sebelum TikTok dulu juga di YouTube ya, YouTube juga bisa dengan video yang singkat bercerita tentang kehidupan sehari-hari, tidak perlu muluk-muluk, harus bikin yang seperti harus ada efek-efek yang apa, kita cukup bercerita tentang kehidupan kita atau kita mengolah sesuatu gitu ya. Nah, sekarang lagi dikembangkan sama UMKM yang ada di Indonesia begitu. Akan menjadikan sarana, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Nah sekarang kalau kita berbicara smartphone, kita kan smartphone canggih-canggih ya sekarang ya. Kira-kira ada kriteria khusus nggak sih untuk bikin video gitu loh? Apakah untuk mau bikin foto juga lah gitu? Apakah harga itu mempengaruhi juga nggak? Sekarang dengan zaman yang semakin canggih, arti kata internet sekarang sudah berbasis yang 3G, 4G, 5G bahkan ya kan. Benar. Kebutuhan gambar memang perlu. Kebutuhan kualitas kalau memang mampu ya silakan. Nah, tapi yang paling mendasar adalah kreativitas. Karena apa? Ini audio visual. Kalau kita bicara audio, kecuali ke foto ya, foto perlu suatu tangkapan gambar yang tajam. Mungkin mereka akan dicetak lagi atau apa. Tapi kalau video, kebanyakan orang sudah menikmati lewat HP langsung. Jadi resolusi yang kecil pun bisa ditangkap dengan baik karena HP. Kecuali aplikasinya ke komputer, dia akan pecah atau apa ya kan. Intinya bagaimana kreativitas kita mengekspresikan sebuah karya. Gambar, ini kan audio visual. Gambar yang sedikit buruk, bukan buruk, sedikit buruk, tapi dengan audio yang bagus, yang baik. Ini rata-rata sekarang handphone audionya udah bagus ya. Nah, dia akan bisa menceritakan segala sesuatu dan bisa memberikan informasi yang baik kan begitu. Betul. Kecuali audionya yang kacau. Ya, audionya masih belum bagus ya. Kalau audionya kacau, nggak bisa dicerna, nggak bisa disimak lagi, itu akhirnya kualitas dari sebuah karya akan hilang. Gitu. Mungkin kalau untuk diperuntukannya UKM kan beda. Ya, kalau untuk UKM beda. Kalau untuk UKM video kita bisa isi dengan audio lain. Iya. Gitu ya. Nah, sekarang melihat kondisi sekarang lah. Kira-kira memungkinkan nggak gitu kalau kita mau berbisnis di videografi? Itu seperti apa peluangnya? Peluang di videografi khususnya kita harus tahu market dulu. Kita mau bikin apa nih? Kalau market kita adalah media sosial dan mengapresiasikan diri kita, berarti kita larinya ke TikTok.
Oke. ya kan. Tapi kalau kita ingin ke konten-konten produk dan apa, itu bisanya lari kita ke Facebook atau ke YouTube. YouTube. TikTok tidak menutup kemungkinan kan Iya, begitu. benar. Nah, cuma biasa kan TikTok itu dengan durasi yang pendek ya. Kalau IG ada sekarang sudah ada IGTV. Nah, ketika kita bicara UMKM atau produk-produk yang lain, kuliner atau apapun yang ada di dalamnya, nah kita perlu space gambar yang panjang biasanya. Oh gitu ya. Jadi kita butuhkan di situ adalah sebenarnya teknik. Kalau bicara mungkin tidak mungkinnya untuk menjadi sebuah sumber ekonomi sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Dengan HP aja misalnya kita ada di suatu tempat atau kita menjadi bagian dari suatu usaha. Misalnya ini untuk pariwisata. Pariwisata dengan HP kita bisa mengambil gambar yang baik, yang bagus lalu kita informasikan keluar. Misalnya pemirsa, sekarang kita ada di Tanjung Tinggi di mana di sini pernah syuting film Laskar Pelangi. Nah, situasinya seperti ini. Dulu waktu syuting bangunan ini belum ada, tapi sekarang sudah ada restoran, sudah apa. Jadi pemirsa yang datang ke sini nggak perlu takut kelaparan karena ada. Nah, kita informasi itu yang dibutuhkan, bukan hanya sekedar gambar yang baik kan gitu. Benar. Nah, jadi dengan sebuah smartphone aja kita bisa berkarya banyak di situ. Sangat ya. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan nih. Kita sering dengar nih, umur udah segini nih untuk kita bermain dengan digital itu kayaknya kadang-kadang tidak memungkinkan. Bagaimana mensiasatinya? Kalau kadang mungkin kalau kita seusia kita yang di atas 40 ini ya. Mungkin saya masih 15. Masih 15 ya. Oke lah, gak apa-apa lah. Ya. Jadi sebenarnya karya itu tidak mati dengan usia. Iya. Mungkin kalau untuk usia-usia dini, mereka yang remaja, yang lebih agresif dan punya power, tenaga yang masih kuat daripada kita, mereka akan bermain dengan konsep-konsep yang up to date. Benar. Konsep efek-efek yang lebih kekinian. Iya, gitu benar. Nah, mereka masuk ke sisi mereka, ke dunia mereka. Sementara kita yang tua-tua ini kan kenyang dengan pengalaman. Iya, betul. Kita akan mengambil porsi yang sesuai dengan kita, dengan teknik pengambilan yang baik, dengan tata bahasa yang baik, dengan etika yang baik. Bukan kita bilang mereka yang kadang-kadang mengabaikan kita. Tidak, mereka belum memasuki ke dunia itu, kan? Mereka juga beretika. Tapi euforia dengan jiwa-jiwa muda itu, mereka adalah orang-orang yang militan, yang cepat bergerak dengan apa. Kadang-kadang lupa dengan batasan-batasannya kan begitu. Nah, jadi kalau untuk usia senja lah ya, senja, justru ketika melahirkan sebuah karya lebih kepada pesan. Iya, benar. Pesan-pesan yang ditangkap, disinergikan dengan hatinya, diaplikasikan dengan sebuah karya, lalu merunut lagi dengan pengalamannya, semua diramu jadi satu racikan, akhirnya terbentuklah karya-karya yang mungkin tidak bambum-bambum tapi mengalun. Nah, begitu. Bermain dengan emosi. Benar. Jadi intinya adalah jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Apapun karyanya, selama kita mau berkarya, teruslah berkarya. Apapun karyanya, walaupun karya kita dianggap sampah untuk orang lain, ya, atau sebagian kalangan, tapi ada kalangan yang lain menganggap karya kita itu adalah berlian. Betul. Karena apa? Mungkin kalau saya bicara karya saya atau kayak kita bicara karya kita tentang Indonesia, yang pulau, yang ini, yang budayanya Pak, orang Indonesia melihatnya ini biasa. Tapi kita nggak tahu ketika orang Afrika, Amerika atau orang Eropa melihat, ternyata Indonesia ada ini ya. Amazing. Nah, itu yang saya bilang. Mungkin bagi orang sampah, bagi orang lain ada berlian. Jadi jangan terus berkarya. Dan ingat, karya adalah jati diri kita. Betul. Menunjukkan bahwa saya adalah insan yang produktif. Betul. Dan itu turun ke anak kita. Anak kita akan melihat karya kita. Gitu. Jadi sebuah kenangan. Sebuah kenangan. Nah, yang terakhir nih Om. Jadi karena ini sifatnya tips ya Om. Sebenarnya kalau untuk pemula gitu ya, pemula misalnya, saya mau jadi fotografer, apa sih yang harus dipersiapkan? Apakah harus kamera yang bagus? Apakah dengan equipment yang mahal atau gimana? Kalau untuk equipment saya rasa itu tergantung kebutuhan. Dia mau melihat di sisi mana. Kalau dia bicara tentang landscape, tentu dia harus sesuaikan. Nggak perlu mahal juga apa. Tapi kalau dia berkenaan dengan konsumen yang langsung bisa
mereka ngejudge atau mereka menilai hasil kita, tentu seperti di wedding atau dokumentasi apa, mereka tidak perlu bagus tapi standarkan aja. Standarkan aja hingga bisa mengambil gambar atau mengambil satu dokumentasi atau satu kegiatan dengan baik dan bisa dinikmati itu. Tapi pada prinsipnya alat apapun yang digunakan ketika kita mampu mengendalikannya akan jadi bagus. Man behind the gun. Jadi kita yang mengendalikan. Saya mau ngambil apa? Lalu pelajari konsep-konsep misalnya foto atau video gitu ya, pengambilan gambar foto atau video. Dia ada berapa konsep. Ketika emosinya sedang seperti ini, konsep gambarnya kita harus close up atau kita ngambil yang medium atau yang apa atau wide gitu ya. Nah, ini tergantung bagaimana teknik kita untuk menghadirkan suatu gambar atau suatu alur cerita yang baik dalam sebuah konsep. Nah, jadi pelajari konsep dulu itu sangat mudah. Sangat mudah arti kata kalau kita ambil ke film gitu kan, kita harus ada alur cerita, mengenalkan tokoh, ada konfliknya, ada klimaks, ada anti klimaks. Jadi seperti itu. Misal kita momen ulang tahun gitu ya. Nah, kita tahu permasalahannya kadang-kadang di mana. Ketika momen-momen yang klimaksnya di mana, momen-momen keluarganya di mana. Nah, kita harus bisa. Nah, ketika itu sudah diambil dengan baik, nanti kita ramu, kita rakit mau ditaruh di depan, di belakang atau apa, udah enak aja kita tontonnya. Biasakan untuk kalau pemula membuat skrip sendiri. Ulang tahun ke siapa, berapa, namanya siapa, acaranya apa-apa aja, gambar yang kita butuhkan apa-apa aja, nah, kan, kita listing gitu ya. Udah bikin seperti itu tinggal buat panduan aja. Setelah terpenuhi, dia nggak akan capek-capek. Jadi nggak perlu semua di-shoot sampai berjam-jam, kan gitu kan capeknya dia. Sementara alat pendukung yang sesuai kebutuhan aja, nggak perlu mahal, mahal. Kita bisa lihat seperti dulu ya. Kalau kita bicara mahal, orang berpikir gambarnya terang, bagus, suaranya api dan apa. Memang itu kebutuhan yang memang ya sangat urgent gitu ya. Tapi ada sisi-sisi lain yang mungkin bisa kita timbulkan. Contoh kalau kita ke film-film dulu, bahkan film Charlie Chaplin tidak ada suara bisu aja ya kan. Lalu di tahun 60-an zaman-zamannya film P. Ramlee, zamannya Adi Puspa, film hanya hitam putih itu dinikmatin orang. Betul. Ini cara penyajian kita seperti apa? Kreatif yang penting. Nah, yang terakhir nih Om. Nah, standar untuk editing sebenarnya menggunakan software apa sih sebenarnya? Untuk pemula ya gitu. Pemula kalau software kita sudah banyak ini ya. Software yang tidak perlu, kalau khususnya untuk konten-konten kreatif ya. Bisa dari aplikasi yang sudah bawaan dari ini atau gadget ya. Gadget. Seperti itu KineMaster. Bahkan di gadget juga Photoshop juga sudah ada kan gitu. Tapi kalau mau mengikat yang lebih profesional, minimal punya PC ya. PC ya. Punya PC atau laptop juga nggak apa-apa. Nah, itu karena apa? Nanti hasil grinding dari laptop atau PC tentunya berbeda dengan hasil grinding yang dari HP. Apalagi kalau kita ngambil kamera HP, kita editnya di HP itu kan ringan. Tapi kalau kita ambil kamera misalnya menggunakan mirrorless atau DSLR, edit di HP berat. Nah, itulah kita perlunya PC atau laptop. Kira-kira untuk software sendiri apa Om yang recommended untuk pemula yang mudah lah? Yang mudah saya rasa sama-sama mudah gitu ya. Cuman anak muda sekarang kan lebih seneng cari yang ada plug-in kan gitu kan. Transisi yang luar biasa. Transisi. Kalau kita bicara film tentu sangat minim transisi. Hanya bermain cut to cut, tapi enak gitu kan. Nah, kalau kebutuhan sekarang kan memang transisi kadang-kadang ya yang sempat tren dulu transisinya masanya Sam Holder ya kalau nggak salah ya. Sam Holder ya, zoom gitu. Tapi kalau dengan rentangan waktu yang panjang kita akan pusing nontonnya, capek. Jadi kalau mau ya pakai sekarang di ini KineMaster ada. Kalau di laptop Om? Kalau di laptop saya anjurkan minimal pakai Photoshop atau Premiere. Ada Premiere atau Photoshop. Kalau ada Premiere kita masih bisa resolusinya agak tinggi walaupun sekarang ada DaVinci Resolve, ada apa gitu ya. Adobe Premiere itu lebih mudah dan dia selalu upgrade setiap tahunnya. Juga plugin-pluginnya dan transisinya banyak gitu ya. Dan mudah kita pelajari dan ketika rendering kita bisa menyesuaikan kualitas seperti apa yang ingin kita. Ya, outputnya mau seperti apa. Oke. Jadi intinya adalah kita jangan terpaku sama peralatan Om ya.
Saya tadi bilang man behind the gun. Ya. Dengan alat apapun ketika kamu mampu atau kita mampu menceritakan sebuah kejadian atau situasi tertentu, itu akan menarik. Amin. Akan Benar, menarik. Dengan perjalanannya waktu, ketika kita sudah mendapatkan nilai dari karya-karya kita, mungkin kita bisa upgrade. Nabunglah dikit-dikit. Wah, gitu. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi bukit itu intinya. Jangan berharap tiba-tiba langsung boom. Enggak, kita pupuk dari awal. Sama kan kita juga bertahap. Ya bertahap harus begitu. Jadi kalau bicara dari awal tadi menjanjikan, sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Oke, buat teman-teman cetrek-cetrek, pokoknya tetap berkarya. Iya. Apapun yang kita lakukan selama itu konsisten ya. Iya, selama itu konsisten. Konsisten dan ada jiwa seninya. Dan ada jiwa seninya. Kalau nggak ada jiwa seninya berat juga. Ya. Berat juga, karena orang kan berpikir itu hanya sebagai ini untuk profit aja. Iya, Jadi betul. Gugur kewajiban. Yang penting gue udah ngambil gambar, gue udah apa? Ya udah selesai dapat duit gitu. Tapi kalau ada jiwa seninya kita akan mencurahkan rasa. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Om Oki. Iya, siap. Saya terima kasih banget sudah diundang ke sini, udah bisa menggunakan fasilitas yang ada. Iya, pas ala kadarnya. Terus berkarya dan terus berkarya. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Oke.